Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junubus samawati wal ardi wallahu azizun hakim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah, bersalawat ke Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berjumpa di pertemuan yang kedua, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal. Melanjutkan tentang Al-Qur'an. Bapak Ibu, Al-Qur'an turun kepada seorang nabi yang katanya apa? Ummi. Nabiyil ummiyi. Nabi yang tidak pandai baca, tidak pandai nulis. Memang sengaja pada periode Mekah itu Rasulullah tidak pandai baca, tidak pandai nulis. Tujuannya apa, Pak? Untuk membuktikan bahwa Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, memang benar langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman dahulu Bapak, itu orang di zaman Rasulullah awal-awal periode Mekah, kalau orang bisa tulis, itu aib. Kenapa aib? Karena kalau orang yang bisa tulis, artinya tingkat kekuatan hafalannya lemah. Gitu. Ada seorang lagi nulis, ketahuan, malu dia. Kenapa malu? Karena malu, tingkat kemampuan untuk menghafalnya rendah. Makanya di zaman dulu sahabat itu nulis apa? Rasulullah terima wahyu dari Jibril apa? Langsung berbentuk bacaan. Sekelas Rasulullah itu seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kenapa kalau lewat jalan kupingnya ditutup, Pak? Kenapa? Karena orang yang menceritakan semua terekam. Kitab Al-Muwatta karya Imam Al-Malik bin Anas itu dihafal dalam waktu semalaman. Setebal Al-Quran. Itu Imam Syafi'i. Kayak apa sekarang sih namanya? Kayak fotokopi ya. Sekali lewat langsung. Imam Syafi'i kalau baca kitab yang sebelah kiri ditutup. Kenapa ditutup? Biar tidak hafal. Baca sebelah kanan, sebelah kiri tutup. Biar apa? Biar tidak tercampur hafalannya. Begitu terus. Tapi walaupun sudah begitu cerdasnya Imam Syafi'i ngeluh kepada gurunya. Namanya siapa? Syekh Uyainah. Mengadu kepada Suhaina, ya guru, saya ini kalau bangun malam kok berat. Kalau ngapal kok berat. Kalau mau bangun tahajud kok berat. Kata Sufyan bin Uyainah, wahai Syafi'i, yang membuat hafalanmu itu tumpul, yang membuat engkau berat bangun malam, qayyadatka dzunubuka. Yang membuat engkau berat bangun malam, yang tumpul hafalanmu adalah yang mengikatmu akan dosa. Jadi semakin banyak dosa, Bapak, semakin berat kita hafal apa? Al-Quran. Kita kadang ngapalnya susah, hilangnya. Yang mana orangnya? Ngapalnya susah, tapi lupanya. Imam Syafi'i sudah kalau baca langsung hafal, ngeluh kepada gurunya bahwa hafalannya tidak kuat. Dibilang sama gurunya, coba Syafi'i kau ingat-ingat tadi di jalan niat apa gitu. Nggak lihat apa-apa gitu Tuan Guru, kenapa? Maka apa gini? Pakai apa namanya? Maka imamah yang matanya nggak kelihatan kemana-mana. Ke depan aja. Coba kamu ingat lagi Syafi'i tadi waktu di jalan engkau ngelihat apa? Nggak ngelihat apa-apa ya Tuhan Guru. Coba ingat lagi.
Iya guru, saya ngelihat ada betis kaki orang. Kata gurunya, tahukah siapa itu? Enggak tahu saya. Karena cuma apa? Cuma ngelihat betisnya doang, itu bisa menghilangkan hafalan. Kalau kita mah didengelin, apa namanya? Didelengin. Bukan hilang, emang semuanya nggak pada hafal kita mah ya. Tuh. Ya, Imam Syafi'i jadi apa? Orang cerdas gitu ya. Quran yang turun dulu kepada Rasulullah, orang yang ummi, yang tidak pandai baca. Kalau kita bisa baca, kita bisa nulis alhamdulillah. Jadi kalau kita kepengen ibadah nggak malas, kepengen baca Quran tetap semangat, itu kayak orang mau interview di sebuah kantor, Bapak. Biasa dari personalia ngasih apa? Mau gaji berapa? Gaji 10, gaji 20, gaji sekian, biar apa? Biar termotivasi. Alhamdulillah. Sama kalau kita kepengen ibadahnya semangat, itu selain baca hadisnya, baca pula tentang fadilah. Apa fadilah? Keutamaan. Man qara'a harfan minal qur'ani falahu hasanatun. Baca Quran satu huruf dibayar berapa? Dibayar 10, baru satu huruf. Di sini malam Jumat baca Yasin enggak? Baca Yasin. Yasin dibaca enggak? Yasin dibaca. Ada berapa Yasin Pak ayatnya? Ada berapa? 83 ayat. Apa ujungnya Yasin? Wa ilaihi turja'un. Pernah nggak ngitung Yasin berapa hurufnya? Ini wajah-wajah hafal Yasin semuanya itu. Kelihatan wajah orang yang hafal Yasin. Berapa Pak? Pernah ngitung nggak jumlah huruf yang 83 ayat berapa huruf? Kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Orang mana nih? Orang Serang, Banten. Jadi Bapak, ulama Indonesia tidak kalah sekaliber ulama Timur. Tahun 1815, Kiai Haji Syekh An-Nawawi Al-Bantani pernah menjadi guru di mana? Di Hijaz, antara Mekah dan Madinah, punya murid selevel Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Padahal gurunya sama, kitabnya sama, kok muridnya beda. Satu Kiai Mbah Hashim Asy'ari punya apa? Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan punya Muhammadiyah. Yang Hashim Asy'ari sholat tarawihnya berapa? 2, 3. Yang Ahmad Dahlan berapa? 11. Yang betul yang mana? Benar. Jangan pada yang 11 sah, yang 23 sah, yang pakai kunut sah, yang nggak pakai kunut, yang nggak sah pelan-pelan ngomongnya. Yang kagak, padahal gurunya sama, Kiai Haji Syekh An-Nawawi. Kita nggak pernah kenal saya, tapi setelah sholat tidak pernah ninggal ila hadratin Nabi Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Khalil Bangaran Madura. Berkat beliau-beliaulah Bapak, Islam di Indonesia ada. Alhamdulillah. Jadi Quran yang kita baca, Yasin tadi berapa huruf? Udah belum? Berapa hurufnya? Ada udah baca? Hurufnya banyak, betul. Banyak. Hurufnya ada 3.000 huruf. Ingetin ya, dalam tafsir Munir Marah Labid dibaca nih oleh Ustaz Nasrullah. Kalau ngaji, dia baca tafsir Munir Yasin yang 83 ayat, jumlah hurufnya ada 3.000 huruf. Bapak percaya nggak Pak? Ibu percaya nggak? Bapak percaya nggak? Kalau saya mah percaya aja. Karena kalau ngitung Quran beda sama ngitung duit.
Kalau ngitung Quran yang tadinya seger jadi ngantuk. Tapi kalau ngitung duit, tuh, kalau satu huruf dibayar 10 kali 83 kali 3.000 berapa Pak? Enggak muat. Itu baru baca Yasin doang. Ada yang bilang, mantuk bilang sekarang, Bapak, emang baca Yasin malam Jumat ada dalilnya? Bilang gitu ya. Ada nggak yang begitu di sini? Itu mertua ditanya dalil sama mantu baca Yasin malam Jumat, nggak tahu dalilnya, berhenti baca Yasin malam. Gara-gara siapa? Gara-gara mantu nanyain dalil. Jangankan Yasin Bapak yang kebanyakan, jangankan Yasin yang 83 ayat Bismillah. Bismillah nih ya, kalau dibaca sama seorang anak di alam dunia, itu berubah siksa orang tua dalam kubur menjadi taman-taman surga. Alhamdulillah. Nabi Isa dalam sebuah riwayat, itu melewati satu kuburan Bapak. Begitu dia lewat, ada orang yang sedang minta tolong. Bahasa Jakarta, apa? Teriak, berteriak. Kalau teriak sekali apa banyak? Tapi kalau tolong banyak nggak? Tolong banyak. Sama kayak santri baca qotto'a apa? Memotong. Kalau pakai tasdid, qotto'a memotong-motong, kayak permaisuri ketika melihat Nabi Yusuf. Karena katanya ganteng. Kalau diibaratkan bulan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelahnya, Nabi Yusuf seperempatnya, orang sedunia kita ini Pak, kebagian seperempat dari kegantengan Nabi Yusuf. Karena melihat Yusuf ganteng, itu permaisuri bukan motong apa? Bukan motong apel. Apa yang kepotong? Wa qatta'na aydiyahunna, maka yang kepotong jari-jarinya kepotong-potong. Kenapa? Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihis salam. Begitu dia lewat, itu Isa, ini orang sedang disiksa, minta tolong jejeritan. Begitu kembali melewati tempat yang sama, Nabi Isa kaget. Kenapa kaget? Tadi sedang minta tolong, sekarang sedang girang-girang, sedang happy-happy. Bapak pernah kaget nggak Pak? Pernah kaget nggak? Pernah kaget? Pernah. Bini kalau kondangan pakai bedak banyak banget ya. Apa bedaknya? Revlon. Apalagi terus? Pipa. Apalagi terus? Ultima. Apalagi terus? Ibu? Wardah. Apalagi terus? Merabella. Apalagi terus? Laptulin. Apalagi Bu? Tulji. Itu Tulji harganya 450.000, lantai 2 Mall Puri Indah tuh ada. Tuh. Ada juga yang murah dari tahun 65 sampai 2003, 2000 aja Bu. Apa namanya? Bedak pipa. Itu Nabi Isa kaget. Tadi waktu berangkat sedang disiksa, waktu pulang sedang gembira, sedang senang, sedang girang, sedang happy. Kata Allah, wa'lam ya Isa anna sahibal qabri kana ma'siyan fid dunya. Isa tahu enggak? Itu orang yang waktu di dunia dulu, yang sedang disiksa waktu hidup, senang melakukan kemaksiatan, senang ninggalin sholat. Sholatnya bolong-bolong. Berapa kali kalau bolong-bolong? Ini bolongnya banyak, bolong. Waktu hidup senang melakukan kemaksiatan, pulang kerja mampir ke Tubagus Angke ambil kiri. Mana tuh ya? Pura-pura nggak tahu. Tuh ya. Tapi kata dia waqad taraka waladan sagiran. Untung ini orang yang disiksa punya anak. Itu anak kecilnya diantarin sama bininya ke guru ngaji. Ke guru
ngaji. Ini fadilah baca Quran. Ketika anak sampai ke guru ngaji, anak baca baru Bismillahirrahmanirrahim, baru Bismillah aja. Anak di dunia baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah bilang kepada malaikat siksa, fa astahyaitu ya Isa, aku malu Isa menyiksa orang tua di dalam kubur yang punya anak dalam dunia, di atas dunia sedang menyebut-nyebut namaku. Alhamdulillah. Bisa anak bisa baca Al-Quran. Jadi kalau nanti bapak, ada yang punya mantu nggak ini? Bapak ditanya dalil sama mantu, mana dalilnya baca Quran, cekek tuh mantu. Apa? Dicekek. Kenapa? Jangankan Yasin kebanyakan, Bismillah saja kalau dibaca dapat merubah siksa orang tua dalam kubur menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Kita baca Quran jadi semangat karena ada hadisnya, ada fadilahnya, ada keutamaannya. Sekarang Quran sudah hebat, fadilahnya sudah ada, kehebatannya sudah ada, mukjizatnya sudah ada, tinggal aplikasinya bagaimana. Gitu ya. Jangan cuma praktek doang, jangan cuma teori doang. Jangan cuma teori doang, nanti bilang, cuma teori. Prakteknya gimana, Pak? Aplikasinya bagaimana? Yang pertama, tingkatan yang pertama, kita harus banyak belajar membaca, memperbaiki bacaan Al-Quran. Ramadan momentum belajar. Ini Bapak penyakit nih. Quran, ada orang bergelar profesor, doktor, insinyur, MSc dalam bidang umum. Tapi begitu baca Quran, pletot. Apa itu pletot? Apa? Enggak lancar, Iya, belakuk terbata-bata, bahasa orang kota, terbata-bata. Tapi juga banyak orang yang bergelar profesor, doktor, ahli ekonomi, mahir membaca Al-Quran. Kayak siapa? Bapak Profesor Dr. Safi'i Antonio. Itu pakar bisnis, pakar perbankan Islam syariah, orang hafal Quran, padahal seorang mu'allaf. Alhamdulillah gitu ya. Kita ngaji kemana-mana, kiai ini ngaji, ustadz ini ngaji, ustadz itu ngaji bertahun-tahun, alhamdulillah rajin ngaji. Kelihatan ustadz, tapi begitu disuruh imam sama orang musola baca Al-Kafirun, orang rampung. Lakum dinukum wala anak. Apalagi itu, wala antum. Bolak-balik wala anak, wala antum. Apa ujungnya kata orang belakang? Lakum walabdolin, walabdolin. Amin lagi aja gitu ya. Jadi apa? Kelihatan wajah-wajah santri, minimal Al-Fatihahnya yang sebanyak 17 kali dalam sehari sudah benar-benar fasih. Minimal apa? Kita baca apa kalau sholat? Ya paling 3 kul. Pertama kul apa? Kul huwallah. 2. Wajib rabbil falaq. 3. Kul a'udzu birabbin nas. Begitu ditanya, Allahu somad artinya apa sih? Apa artinya somad, Pak? Bukan Pak Abu Somad, tapi apa? Allahus somad. Ramadan momentum belajar Al-Quran gitu ya. Sekarang TPA lagi booming, bukan hanya untuk anak kecil. Para pensiunan ASN itu buka TPA. Nggak usah malu dari Iqra 1. AA, Baba, Tata, Mama. Malu nggak Pak dari Iqra 1? Nggak usah malu, emang nyolong rambutan malu gitu ya. Yang kedua, kita naikkan levelnya setelah bacaannya lancar, bacaannya bagus. Apa yang kedua? Memperbanyak membaca dan menghafal.
Yang kedua tuh ya, kalau belum bisa baca lancar, jangan naik ke level kedua, jangan menghafal dulu. Karena beda bacaan, beda bunyi, beda ayat yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang ujungnya? Qaulan sadida, amanu taqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Yang betul sadida apa syadida? Yang betul qaulan sadida, pakai sin. Kalau engkau beriman dan beramal soleh, bertakwalah kepada Allah dengan berucap dengan ucapan yang baik. Kalau qaulan sadida, tapi qaulan syadida beda jauh artinya. Kalau yang tadi berucaplah dengan ucapan yang baik, kalau qaulan syadida berucaplah dengan ucapan yang kasar. Beda enggak? Beda gitu ya. Makanya apa? Perbaiki bacaan dulu, baru ke level kedua, memperbanyak membaca dan menambah hafalan. Insya Allah. Tauladan orang-orang dulu ya. Imam Qatadah itu di bulan lain di luar Ramadan itu min kulli sab'in, setiap 7 hari hatam Quran. Saya hatam Quran cuma setahun sekali, Bapak. Bapak mungkin 3 kali kali. Imam Qatadah itu Imam Qatadah kana Qatadatu yahtimu fi kulli sab'in daiman, setiap 7 hari hatam Quran di luar Ramadan. Begitu masuk Ramadan gaspol. Fi kulli salasin khatmil Quran, di 3 hari, setiap 3 hari hatam Al-Quran. Bapak begitu enggak? Boro-boro ya, saya aja kagak, apalagi Bapak gitu ya, saya aja kagak. Ini apa? Cuma tauladan orang-orang dulu. Kalau bulan Ramadan semangatnya luar biasa. Begitu masuk 10 hari 10 hari terakhir, fi kulli lailatin khatmil Quran, dalam semalaman 1 kali khatam Al-Quran. Kita bisa enggak? Kita mah sudah pasti nggak bisa. Kenapa? Pergi pagi, pulang malam. Badan udah pada lelah ya. Salawat tarawih pun kadang masih ditinggalin ya. Boro-boro baca Quran minimal alhamdulillah. Sekelas kita mah 1 tahun dicicil. Begitu menjelang Idul Fitri bisa baca Allahumma rabbana taqabbal khatmal Quran gitu ya. Ya Allah, terimalah bacaan Quran saya. Bacalah, terimalah, ada kekurangan mohon dimaafin gitu ya. Alhamdulillah. Berapa kali? Kita minimal setahun sekali. Saya usia 43 tahun. Insya Allah dulu pernah khatmil Quran 43 kali. Berapa Bapak usia? 50. Insya Allah sudah pernah 50 kali khatmil Quran. Alhamdulillah. Bapak ini berapa? 45. 45. Insya Allah sudah 45 kali khatmil Al-Quran. Insya kita nggak bisa kayak orang-orang dulu, Bapak ya. Allah, untungnya ini hadis doif. Kalau ini hadis sahih, kita kena ya. Kata Allah, kata Rasulullah, doif. Apa doif itu? Lemah. Untungnya doif. Allah bilang ini, innallaha yubghidu kulla alimin fid dunya jahilin fil akhirah. Allah benci, Allah enggak senang, Allah murka kepada orang yang ahli dunia, tapi masalah akhiratnya jahil. Untuk ini hadis sifatnya apa? Dhaif. Sekelas kita dipaksain Pak ya, dipaksain selama bulan Ramadan, enggak 2 kali, berapa kali? Enggak 2 kali? 2,5 gitu ya. Enggak 2,5, 3 di masjid Bapak nih ya, sebagai apa motivasi di komplek-komplek Pak, di komplek departemen komplek DPR RI Kemanggisan.
Saya ke sana hari ke-14 jadwal tarawih. Sudah 2 kali khatmil Quran. Dari habis tarawih sampai jam 12. Saya, ya Allah, ini pejabat. Ini DPR RI. Sholat tarawih enggak pulang, sampai pulang baru jam 12. Di malam ke-14 sudah 2 kali khatmil Al-Quran. Kita, berapa kita Pak? Jawab sendiri dah ya. Maklum jawabnya ya. Apa? Biar kita termotivasi. Saya punya jamaah Bapak bintang 4. Mantan kasat apa kasal? Kepala Staf Angkatan Laut Bapak MH Dr. Sumarjono SH. Itu 5 waktu ke masjid saya. Dia sudah di hari ke-15 sudah khatmil Quran karena lapor ke saya. Ustadz, itu sekelas bintang 4 Bapak. Ini bintang 4. Mantan apa? Mantan kasal. Alhamdulillah, semangat ibadahnya Masya Allah. Kita walaupun dalam keadaan capek, walaupun dalam keadaan lelah, diapain Pak? Dipaksain untuk membaca Al-Quran. Memang kelihatannya sepele ya, tapi hikmahnya, padilahnya alhamdulillah gitu ya. Insya. Sekarang hari berapa ini? Hari ke-20. Tinggal 10 juz lagi ya. Tinggal 10 juz lagi. Masa tidak bisa khatam? Insya. Yang semangat apa? Insya. Saya mau khatmil Al-Quran di tahun ini. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Biar bisa khatmil Quran. Mudah-mudahan kultum singkat kali ini ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu